Terus aku mau kembali undang Mas Tio dan pembicara kita yang berikutnya yaitu Mas Roni. Ya, selamat siang Mas Roni. Ya, Mas Ya, Roni. selamat siang Mas Tio. Alhamdulillah udah ready. Oke, kita sekarang langsung ke SFA sesi 2 siang kita mulai kembali. Ya. Sekarang kita Ya, start dengan Mas Roni. Mas Roni nanti dengan judulnya apa Mas Roni namanya? Judulnya? ya, judulnya puasa sebagai solusi kesehatan zaman modern. Itu dia. Puasa sebagai solusi kesehatan zaman modern. Pematerinya juga Oke. modern ini Mas. Pakai kacamata Iyalah. Ray-Ban ini. Ada alasan khusus nggak ini? Ini kacamata baca Mas, Oh, bonus baca kacamata. doang. Dan anti radiasi. Kayaknya Oke. aku perlu tuh kacamata anti radiasi di mataku kalau depan handphone lama banget. Iya, betul Mas. Makanya harus pakai kan? Oke, Betul, betul. oke. Oke, kita langsung lanjut aja karena menghemat waktu karena udah jam 1:30 nih, agak lama tadi Fitra Bazar. Kita langsung mulai ke sesinya Mas Aroni ya. Makasih Mas Tio. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini eh, beberapa hari lalu dijapri sama Mas Tio ya untuk mempresentasikan tentang salah satu materi KF ya. Ya ini perintah dari guru ya. Kami hanya dengar dan taat lah. Siap Mas. Kalau orang bilang. Thank you, Ya, Lord. ya. Jadi sebenarnya yang ingin kita bahas kali ini adalah tentang puasa ya. Karena terus terang puasa ini kan sebenarnya bukan hal yang istilahnya baru ya, tapi udah lama sekali. Malah pada zaman Pitagoras sendiri, ya kita dengar Pitagoras mungkin hanya sebagai rumus matematika ya, tapi dia memang nama seorang tokoh di Yunani yang memang ahli matematik dan beliau juga ahli kesehatan. Jadi dulu puasa itu memang digunakan untuk berperang misalnya. Jadi ketika perang mereka puasa dulu gitu. Jadi kemudian untuk latihan pendewasaan, misalnya orang ingin supaya bertambah kedewasaannya, biasa mereka melakukan beberapa ritual puasa gitu. Dan dulu kalau sakit juga itu puasa. Itu tadi sudah lama sebenarnya. Nah kembali kepada zaman modern ya, itu pola diet umum ya yang sekarang terjadi di dunia ya. Tapi tepatnya kita kurang tahu. Tapi ini kan aplikasi daripada 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita lihat di rumus itu juga ada sebenarnya hitungan kalau telur itu proteinnya berapa. Satu telur dengan berat misalnya 50 gram, satu butirnya proteinnya berapa, lemaknya berapa, itu ada. Ini kan berarti gabungan. Nasi uduk itu gabungan antara telur, antara nasi, antara kuah-kuahnya dan sebagainya. Dan ada teh manisnya. Nah, jadi estimasi kilokalori ya. Jadi ini adalah estimasi daripada uh, kalori yang masuk ke tubuh kita dari makanan yang kita pilih dengan basic 4 sehat 5 sempurna. Seperti misalnya pada pagi hari kita biasa sarapan ya. Kalau di luar itu namanya nasi uduk. Kalau kami di Aceh namanya nasi gurih. Nasi gurih gitu ya. Itu ada daun pandannya dan sebagainya. Ini biasa kan kalau nasi uduk tempe tahu udah cukup. Tapi kalau kami di Aceh itu makan nasi itu harus dengan protein atau lemak gitu. Jadi kalau nggak telur, daging, ikan gitu. Jadi kalau dihitung estimasinya, kalau di sini 500 ya, karena mungkin nasi uduknya nggak pakai lemak protein. Tapi kalau dipakai lemak protein mungkin bisa lebih tinggi. Bukan hanya 500, tapi bisa 700 atau 800. Kemudian
di siang hari ya itu kita anggaplah makan nasi Padang misalnya, itu gabungan antara rendang misalnya atau nasi, kemudian ada sayur-sayuran dan sebagainya. Itu 750 kilokalori. Kemudian malam ya itu ada pecel lele gitu. Di daerah mana nih saya kurang kurang bisa pastikan ya, tapi kayaknya di daerah Pulau Jawa banyak. Cuman ini kalau digabungkan semuanya itu adalah rata-rata 2000 kalori kebutuhan per hari. Atau bukan kebutuhan per hari, tapi yang masuk ke tubuh kita selama sehari itu adalah rata-rata 2000 kilokalori. Itu tanpa tanpa coffee break ya, tanpa makanan 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 penyerta di antara makan siang atau makan malam, makan pagi atau makan siang gitu. Apalagi kami di Aceh ini Mas, teman-teman sekalian di Aceh itu kalau belum makan nasi itu belum dikatakan makan. Kalau belum dikatakan makan nasi belum dikatakan makan. Misalnya jam 12 atau jam 1 siang gitu ya. Belum makan nasi tapi baru makan mie goreng misalnya, baru makan di Aceh. Kalau ditanya udah makan, belum. Padahal 5 menit yang lalu baru makan mie goreng ya, atau baru makan bakso. Jadi istilahnya bukan makan berat. Makan berat itu adalah makan nasi. Jadi kalau sayur semua kalau makan bakso, makan sate itu adalah makanan-makanan ringan. Nah, oleh karena itu bisa dipastikan kemungkinan lebih dari 2000 kalori, bisa 3000 atau 3500 kalori per hari yang dikonsumsi oleh masyarakat umum. 3000 kilokalori. Jadi ini sebenarnya rata-rata ya, karena memang kalau kita misalnya di kantor gitu atau ada pelatihan-pelatihan seminar, jam yang masuk dari jam 8, jam 7 kita makan, nanti jam 10 kita coffee break, makan kue biasanya. Kue itu kan campuran daripada gula, tepung terigu, dan kuning telur. Jadi sebenarnya berat juga. Dan kalorinya juga bisa tinggi. Nah, oleh karena itu, dari pola seperti inilah, akhirnya terakumulasi total kilokalori dengan estimasi 3000 lebih. Tapi kalau saya buat ini 2000 tanpa makanan penyerta gitu ya. Jadi gitu. Bahkan saya sendiri dulu, waktu saya belum KF itu, saya sehari bisa 7 kali makan. Jam 7, jam 10, jam 1, jam 5, kemudian jam 7, jam 9, dan jam 12. Nah, gitu. Jadi 7 kali saya makan. Gitu. Nah, jadi waktu saya gemuk itu sudah banyak yang wanti-wanti juga, jangan gemuk, bahaya, bla bla bla. Tapi karena badan belum terasa apa-apa, malah menikmati makanan, akhirnya saya tidak perlu lewat itu. Nah, tapi ini yang saya sampaikan adalah akumulasi estimasi yang kita masukkan, jumlah makanan yang masuk setiap harinya. Ya, ini contoh ya, contoh kebutuhan kalori harian ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa contoh misalnya wanita dengan tinggi 160 cm dengan berat badan ideal 58 kg. Dengan barat ya, masuk ideal. Nah, ini ada di Alukita Dokter ada, alukitadokter.com ada estimasi begini ya. Nah, jadi kebutuhan kalori atau kebutuhan asupan kita dari luar misalnya untuk kebutuhan energi itu bergantung daripada aktivitas dan usia kita. Kalau usianya masih usia biasanya di bawah 20, itu masih masa pertumbuhan, otomatis kalorinya itu dibutuhkan lebih tinggi. Bahkan tenaga kesehatan mengatakan bahwa tidak boleh ada defisit kalori ketika masa pertumbuhan. Pada saat itu tulang masih tumbuh gitu ya, dan sebagainya. Nah, ketika sudah memasuki masa-masa bukan pertumbuhan lagi, otomatis kalori yang dibutuhkan juga disesuaikan dengan aktivitas. Kalau aktivitas tinggi, biasanya kalori juga dibutuhkan sangat tinggi, seperti olahraga misalnya. Ya. Jadi kalau olahraga tinggi, kebutuhan kalori juga. Nah, makanya frame umum ya,
nggak apa-apa banyak makan, yang penting olahraga gitu. Nah, tapi sebenarnya pembakaran lemak karena olahraga dengan asupan kadang-kadang tidak berimbang. Lebih banyak makannya daripada olahraga. Tapi tanpa kita sadari, ternyata makanan yang kita makan itu sedikit, tapi olahraga banyak. Ternyata tidak berpengaruh pada pembakaran lemak lebih tinggi. Karena kenapa? Kalori yang kita masukkan terlalu tinggi. Sedangkan olahraga yang kita lakukan ternyata tidak banyak melakukan pembakaran lemak atau olahraga ringan. Nah, yang perlu kita antisipasi adalah ketika kalori ini ternyata lebih ya. Misalnya nih, kita masukkan 2.000 atau 3.500 per hari. Kita pakai aktivitas, kita ada aktivitas, ada BAB juga di situ, ada semuanya. Berarti kita terpakai kalori pada saat itu 2.500 sudah habis. Ada yang terbuang, ada yang pakai. Nah, ketika berarti lebih 1.000. Jadi 3.500 total kalori yang ada per hari, tapi yang terpakai cuma 2.500. Nah, 1.000 ini lari kemana? Ya, gitu. Nah, 1.000 ini itu di dalam tubuh manusia itu dipakai dalam 3 hal ya, ada 3 tempat, bisa sel. Ya, kita memang butuh kalori itu untuk berpikir, ya, untuk berjalan, untuk beraktivitas, kemudian untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya harian, rutinitas gitu. Kita pakai itu. Kemudian kemudian kelebihan kalori itu tersimpan dalam glikogen. Nah, glikogen ini itu kan ada 2 tempat penyimpanannya, yaitu di otot atau muscle. Kemudian yang kedua itu ada di liver dalam bentuk trigliserid biasanya. Nah, jadi ini kelebihan kalori tadi disimpan di sini. Nah, ketika otot telah penuh misalnya, atau liver juga ini, itu juga ada tempat penyimpanan fat store atau tempat penyimpanan lemak. Jadi ada kelebihan-kelebihan kalori yang disimpan, ya, itu disimpan dalam berbagai tempat yang ada di tubuh kita. Ada sel dipakai, kemudian glikogen, yang kemudian fat store atau lemak, ya, tempat penyimpanan lemak. Nah, ketika kelebihan kalori ini, ya, akhirnya telah mencapai batas ya, glikogen otot misalnya, dia kan punya batas untuk penyimpanan efek daripada kalori berlebih tadi. Misalnya kalau nggak salah saya sekitar 40.000 kilokalori. Ketika dia sudah penuh, ya, maka dia akan mencari tempat penyimpanan lain. Ketika tempat penyimpanan lain juga udah penuh, maka dia akan cari tempat-tempat yang bisa simpanan. Akhirnya tidak ada tempat penyimpanan lagi. Nah, tempat-tempat penyimpanan ini itu kan macam-macam ya. Ada di bawah lengan, ada di perut, ada di ini. Dan itu terbatas, nggak semua orang bisa menggemuk begitu. Ya, tidak semua orang punya kapasitas yang besar. Ada yang sudah ada yang tempat penyimpanannya nggak seperti, ada teman misalnya dia banyak makan tapi tempat penyimpanannya nggak segemuk kita gitu, nggak sebanyak kita. Makanya akhirnya cepat sakit gitu ya. Makanya ketika kalori ini ketinggian dan tempat penyimpanan juga sudah penuh, ya, terjadilah glikasi di mana-mana. Gula tadi ya dalam bentuk glukos itu dia mengalir di pembuluh darah. Makanya kalau kita cek GDP kadang-kadang gula darah tinggi. Karena kenapa? Karena sel tidak mampu lagi untuk menyimpan gula, ekses glukos yang ketinggian. Nah, ketika sel tidak mampu menyimpan ekses glukos yang berlebihan, maka insulin akan selalu tinggi. Pankreas akan terus memproduksi insulin tanpa batas. Ya. Karena dia akan memberikan warning terus-menerus pada sel, supaya sel bisa menekan gula darah di darah jangan terlalu tinggi. Nah, gitu. Jadi nanti kalau misalnya sudah tidak makan, sudah banyak kegiatan, turun. Kemudian ketika makan lagi, insulin naik lagi supaya cepat. Karena jangan sampai darah ketinggian gula. Kalau darah ketinggian gula misalnya itu akan terjadi glikasi. Nah, glikasi inilah yang akhirnya menjadi masalah karena glikasi itu kan punya sifat ya.
sifatnya itu bisa pengerasan, ya, pengkakuan kardiovaskular atau pembuluh darah. Kemudian ada karamel ya, kalau kita bilang ya, seperti gula kalau kita masak di atas wajan gitu, dia bisa keras. Atau bisa karet ya, seperti ngaret gitu, seperti karamel. Jadi inilah ekses daripada eh, kelebihan kalori yang kita makan. Dan kelebihan kalori ini sebenarnya sebuah hal yang sulit dihindari ya. Karena makin hari kan makanan makin banyak. Kalau dulu masa kecil kita mungkin untuk beli pisang goreng kita harus naik sepeda dulu, mengkayuh 2 kilometer baru dapat. Kalau telat kita datang udah habis. Nah kalau sekarang pisang goreng di mana-mana. Nggak payah pakai sepeda, kita pesan lewat GoFood saja sudah bisa. Nah akhirnya gerak berkurang, makanan makin ramai, ya. Akhirnya juga kita menikmati makanan itu, dan apalagi sifat karbo itu kan edik. Kita makan satu pasti minta dua. Gitu. Allah alam bisa. Kemudian, nah ketika glikasi terjadi di mana-mana, kemudian sel juga sudah tidak mampu lagi menampung ekses gula yang berlebihan, ya. Mitokondrianya juga sudah rusak di mana-mana, maka disitulah terjadi yang namanya resisten insulin. Insulin sudah tidak mampu lagi memberikan apa ya, sel tidak bisa lagi merespon insulin untuk menyerap gula yang berlebihan, kalori yang berlebihan di badan. Nah, jadi terjadilah macam-macam penyakit. Ini kan penyakit-penyakit modern. Jadi ada kemarin baru beberapa hari yang lalu tetangga kami umur 23 tahun ya, meninggal. Perempuan gara-gara meninggalnya sebenarnya simpel sih, artinya asbabnya itu kan mencret ya. Tapi setelah dicek ternyata gula darahnya 500. Padahal umur masih 23 tahun. Nah, jadi apa ya? Penyakit-penyakit ini kalau kita cek pada orang-orang tua kita zaman dahulu ini bisa dikatakan jarang sekali gitu. Bahkan yang lebih lama lagi mungkin tidak ada. Makanya dikatakan penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit yang disebabkan juga karena gaya hidup ya. Nah, jadi apalagi kan ada penyakit yang sifatnya kalau saya dulu kan GERD ya, gastritis esophagus reflux, ya, reflux disease. Itu penyakit di mana lambung juga sudah mulai berontak gitu. Karena kenapa? Karena keseringan masuk karbohidrat ya. Ketika keseringan masuk karbohidrat, akhirnya asam lambungnya juga berkurang karena jarang dipakai katanya. Nah, jadi muncul GERD, muncul enzim, muncul fatty liver dan sebagainya. Jadi semua ini adalah penyakit-penyakit modern. Kalau kita lihat nenek moyang kita dulu, penyakit-penyakit ini sepertinya tidak ada. Ya, jadi murni ini penyakit karena pola modern. Di antaranya adalah kita makan sulit kita hindari karena semakin hari makanan semakin banyak, semakin mudah dijumpai. Kemudian juga semakin banyak variasinya. Sekarang makanan juga lebih kompetitif gitu. Artinya apa? Sesama perusahaan makanan menciptakan variasi-variasi baru untuk menarik para customer baru ya untuk membeli makanan-makanan mereka misalnya, sehingga sulit dihindari. Ya, kalau misalnya di pola modern. Ya, jadi penyakit ya saya diabetes, kemudian hipertensi dan sebagainya. Jadi begitu untuk penyakit-penyakit modern. Nah, setelah kita kelebihan kalori tadi, ini kan berlangsung lama. Makanya untuk menekan supaya kalori tadi terbatasi, ya, tidak menumpuk terus ya bertahun-tahun, ya, maka saya nggak bilang solusi ya sebenarnya. Saya bilang sebagai sebuah keniscayaan kalau kita ingin sehat, gitu. Karena belum ada alat atau apapun yang bisa menekan kalori yang masuk. Kita masuk makanan banyak tapi kalorinya kecil-kecil gitu, enggak bisa. Belum ada ya. Nah, jadi ini puasa ya, saya bicara puasa misalnya. Puasa kan banyak ya, semua agama, semua suku ya.
itu punya tradisi puasa masing-masing ya, dengan caranya. Tapi secara garis umum, puasa itu kan menahan diri atau menjaga hawa nafsu untuk tidak melakukan hal-hal tertentu dalam kurun waktu tertentu. Jadi puasa itu adalah menahan keinginan, hawa itu ingin, rasa mau, rasa hasrat mau gitu, ingin. Nafsu itu jiwa. Ya, jadi nafsu itu punya keinginan untuk makan, ya. Tapi karena puasa ditunda dulu atau dihilangkan dulu. Nafsu misalnya ingin berhubungan sama istri misalnya, kalau karena puasa ditahan dulu, misalnya, sebagainya. Jadi ada macam-macam jenis puasa. Tapi puasa secara umum adalah memang menahan keinginan, keinginan jiwa. Jiwa juga kadang ada bisikan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik tanpa sengaja. Misalnya kita tergoda dan sebagainya. Nah, puasa itu menahan. Jadi bisikan-bisikan itu kita menahan dengan target kita tertentu. Misalnya kalau intermittent fasting yang di barat itu dia boleh makan saja tapi tidak boleh minum tapi tidak makan. Ada istilah puasa mutih misalnya, puasa dari makan hal yang berwarna putih dan sebagainya. Nah, jadi ini saya ambil dari dari situs kementerian ya. Tidak ada yang tidak sepakat bahwa puasa itu betul-betul sangat membantu kita, ya, banyak manfaatnya. Bahkan kalau kita lihat di berbagai macam situs kesehatan, selalu puasa itu dijadikan sebagai bagian dari positif, ya, hal-hal yang positif menuju kesehatan. Ini kalau misalnya pemerintah kita katanya ada 12 ya, ada 12. Yang pertama meningkatkan kemampuan otak, ya. Yang kedua membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol dan sebagainya. Ada 12 gitu ya. Nah, jadi dari dari manfaat puasa ini itu dideskripsikan ada 12. Kalau misalnya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian ada yang dari luar negeri misalnya ya, situs luar negeri. Itu fungsi puasa ada 10 gitu ya. Nah, jadi diantaranya adalah menurunkan berat badan, itu pasti ya. Karena pada saat puasa itu kan asupan badan kita kan sudah rendah gula, ya. Otomatis dia akan mencari alternatif lain daripada gula, gitu. Nah, oleh karena itu di situ untuk tahap awal misalnya kita kan sebelum keton adaptasi dengan kita dibutuhkan PCO. Itu masa transisi saja kalau saya pakai dulu. Jadi ketika PCO kita minum, ya, membantu masa transisi, segera mensubstrit, artinya apa, gula itu digantikan secara cepat dengan keton. Ya. Tapi ketika sudah terbiasa dengan keton, maka kadang-kadang PCO itu nggak cocok lagi. Contoh misalnya kalau saya minum sekarang mual. Gitu. Nah, di saat keton itu kan dari peluruhan lemak di tubuh. Kan ketika lemak di tubuh pecah itu kan ada dua, misalnya ada gliserol 3-fosfat sama free fatty acid. Nah, lemak di badan itu dipakai, glikogen itu diluruhkan, itu otomatis akan menurunkan berat badan. Makanya sepakat memang orang bahwa puasa itu menurunkan berat badan. Tetapi dalam kondisi ketika gula darah sudah rendah, artinya low glucose. Yang kedua, bikin langsing, itu pasti ya. Yang ketiga, menurunkan kadar kolesterol. Kadang-kadang ada yang bertanya, kok kolesterol orang-orang KF itu tinggi-tinggi ya gitu. Setahu saya sih yang tinggi-tinggi itu biasanya terjadi secara fisiologis ya. Apalagi kalau kita paham, ya nanti mungkin akan dijelaskan lebih dalam lagi sama para pakarnya. Kalau saya sudah stabil ya di bawah 200. Tapi dengan catatan makannya harus ikan-ikanan gitu ya. Karena udah terlanjur terpola bahwa diabetes di atas 200 itu berarti sudah bermasalah gitu. Makanya ketika saya menemukan manfaat puasa menurunkan kadar kolesterol, ya kalau mengacu ke pemerintah 200 ke atas berarti sudah bermasalah, sudah harus
diantisipasi. Padahal di KF nggak ada masalah karena kolesterolnya itu bukan karena makanan, tapi ketika puasa. Saya pernah cek kolesterol ya, itu 330 di jam 9 pagi, gitu ya. Kemudian ketika sore, saya baru makan tetelan, kemudian saya minta dicek ulang, gitu ya. Jam 9 itu ketika cek, itu yang cek udah khawatir dengan saya. Ya. Akhirnya saya kasih lah, akhirnya dikasih obat penurun kolesterol, tapi saya nggak minum. Saya ambil saja, tapi sore saya minta dicek lagi. Gitu. Ketika dicek ternyata turun, padahal baru makan tetelan. Gitu. Turun sampai 210. Gitu ya. Dari 330 turun ke 210, padahal baru makan. Makannya pun makan kolesterol tinggi gitu ya, atau makan tetelan, protein tinggi dan lemak tinggi dan protein moderat. Nah jadi nggak masalah itu. Tapi kalau misalnya mau ikut tes kemarin saya ada ikut tes, misalnya cek kesehatan itu dievaluasi oleh pimpinan di sebuah perusahaan. Ya saya ceknya ketika saya baru makan, ya, jadi akhirnya turun. Tapi jangan cek ketika waktu puasa. Ya, karena ketika puasa justru kolesterolnya naik dan itu alami ya, bukan karena penyakit. Dan ketika kolesterol naik waktu itu justru kita sehat. Karena juga kita ada olahraga, jadi sehat. Kemudian menurunkan tekanan darah, perbaikan sel. Ya. Jadi disinilah sebenarnya penyembuhan penyakitnya. Jadi ada sel-sel yang ketika kita puasa itu terjadi autofagi, terjadi penaikan hormon yang berlipat-lipat yaitu HGH. Human Growth Hormone gitu ya. Jadi di situ makanya puasa itu menyehatkan ya seperti ini. Artinya apa? Ketika kita mampu merestriksi kalori dan menggunakan keton sebagai tenaga. Nah, ketika keton menggunakan sebagai tenaga, berarti kan insulin rendah. Nah, di saat itulah hormon imun jadi sensitif untuk perbaikan dan mereject atau menolak sel-sel yang sudah rusak atau membuang. Kemudian mengurangi resistensi insulin, kemudian melawan penyakit, menekan inflamasi, meningkatkan kemampuan otak gitu ya. Ini sebenarnya puasa, jadi gini, ini kan fenomena sebenarnya. Waktu bulan puasa kemarin kan justru orang yang berpuasa itu kok turun semangatnya. Yang biasanya masuk kantor itu jam 8, tapi dia masuknya jam 9. Ketika masuk kantor pun dia lemas. Sampai jam 3 gitu ya. Kadang lemas. Gitu. Dan kemampuan otaknya juga istilahnya ya nggak ada kreativitas gitu. Maunya tidur saja, padahal puasa. Nah ini kan kadang-kadang bertolak belakang nih sama manfaat puasa. Kadang puasa itu meningkatkan kemampuan otak. Tapi di lapangan kok banyak orang-orang berpuasa itu ternyata males gitu misalnya, inginnya tiduran, rebahan, lemas dan sebagainya. Nah inilah yang sebenarnya nanti kita kaji lebih dalam misalnya sama Mas Dio nanti atau sama teman-teman senior yang lain. Kenapa sih puasa itu bisa meningkatkan kemampuan otak di KF, tapi tidak dengan puasa yang masih menggunakan gula sebagai tenaga. Ya. Kemudian meningkatkan umur panjang ya. Kemudian manfaat puasa. Manfaat puasa itu salah satunya adalah kadar insulin menurun drastis. Ya. Kemudian sensitivitas insulin meningkat, tingkat insulin yang lebih rendah membuat simpanan lemak tubuh lebih mudah diakses. Gitu. Makanya disinilah letak banyaknya penurunan berat badan. Gitu. Dulu saya ikut KF bukan karena berat badan, walaupun berat badan saya udah nggak normal lagi, tapi saya ikut karena terapeutik. Tapi tanpa saya sadari, 5 hari pertama menjalankan KF itu 5 kilo turun. Nah, dari 90 ke 85, ya. Selama 2 bulan saya turun 30 kilo waktu itu. Tapi target saya bukan untuk menurunkan berat badan, tapi karena untuk penyembuhan penyakit. Karena memang sakit saya waktu itu sudah agak pasrah ya, artinya sudah banyak menggunakan treatment tapi nggak bisa gitu. Belum cocok atau belum ketemu ya, belum matching. Kemudian dengan manfaat puasa adalah
kondisi puasa ini juga bisa meningkatkan ketosis, artinya bisa mencapai keadaan ketosis. Ketika insulin rendah, itu glukagon naik, ya, hormon glukagon naik di glukos, ya, di pankreas produksinya, sehingga membuat eh, apa eh, otak yang sebelumnya kekurangan yang sudah mulai hilang, ya, asupan gula, sudah mulai berkurang asupan gulanya, segera digantikan oleh keton. Gitu. Jadi ketika keton ini ada di otak, itu biasa lebih stabil, ya, dibanding sama gula. Kalau gula kan kalau nggak ada, kadang pusing, lemas, nggak fokus, susah mikir dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi ketosis, ya, itu keton di otak itu stabil, jadi bukan bergantung sama makanan lagi, karena dia bisa memproduksi dari dirinya sendiri, dari badan. Jadi ketosis inilah sebenarnya yang penting dalam keadaan tujuan dari puasa, ya, mempertahankan tubuh supaya tetap ketosis. Artinya apa? Tubuh tidak bergantung sama gula, tapi bergantung sama lemak. Kemudian manfaat puasa itu juga ada human growth hormone, gitu ya, meningkatkan hormon pertumbuhan manusia. Ini kan bagi orang-orang yang masa pertumbuhannya. Tapi bagi orang-orang yang sudah selesai masa pertumbuhannya, hormon ini bisa naik berkali-kali lipat ketika puasa. Dan dia akan mengecek, memaintain, ya, apa-apa saja sel yang sudah rusak, ya, itu akan dibantu memberikan sinyal kepada sel-sel lain untuk memperbaiki dan sebagainya. Jadi HGH ini memiliki manfaat untuk menghilangkan lemak dan penambahan otot, gitu. Memeriksa kesehatan jaringan organ vital tubuh seperti jantung, hati. Jadi seperti mengecek lah, dan dia akan sangat-sangat sensitif, sangat banyak keluar ketika puasa atau keadaan fasting kita lakukan. Kemudian manfaat yang terakhir, manfaat puasa adalah autophagy, proteolisis atau cellular repair. Itu artinya adalah sel-sel diremajakan kembali. Kemudian membuang sel-sel yang tidak berfungsi lagi, ya. Kemudian kadang-kadang yang tidak berfungsi ini kan bisa dijadikan tenaga juga. Makanya teman-teman KF itu bisa berhari-hari nggak puasa, karena memang hasil sel-sel yang rusak yang udah dibuang itu bisa didaur ulang juga jadi tenaga. Ini bukan hanya lemak, tapi sel-sel yang rusak, protein-protein yang diluruhkan dalam proses proteolisis ketika puasa itu bisa dijadikan tenaga oleh itu. Ya, jadi bisa dijadikan sebagai sumber bahan utama juga. Nah, jadi ini manfaat autophagy, ya, menjadikan amino asid sebagai energi, terus protein sintesisnya terkontrol, kemudian imunnya juga sensitif, kemudian removing disease, artinya pembersihan, ya, protein yang tidak normal, ya, kemudian adalah memperlambat penuaan atau peremajaan. Itu autophagy. Nah, kemudian manfaat ketosis bagi kesehatan. Jadi tujuan dari puasa itu kan ketosis, ya, karena memang puasa inilah yang mampu menekan restriksi kalori secara alami, gitu ya. Sehingga gula rendah dan tubuh bisa mencari alternatif lain ketika tidak ada gula di tubuh. Dan ini memang kondisi yang sifatnya sangat penting, ya, karena apalagi yang sudah hiperglikemia atau sudah ketinggian gula terus-menerus, gitu. Yang pertama adalah kondisi ketosis. Ketika keton, ya, sudah ke otak, ya, sudah terbiasa dipakai otot, sudah adaptasi ininya, itu dapat menekan hormon lapar, hormon grelin, ya, kalau hormon lapar itu. Jadi orang yang sudah terbiasa dengan keton atau keton adaptif ini, dia lebih cenderung untuk kadang-kadang lupa makan. Saya sendiri ketika bulan puasa itu kan dulu sebelum keto 5 menit, 10 menit sebelum buka puasa itu sudah banyak hidangan di atas meja, gitu ya. Tapi sekarang ketika sudah keto, kadang-kadang waktu buka puasa saya masih di jalan, gitu. Cuman ada aqua gelas saja satu di dalam jok Honda atau jok motor, gitu ya.
saya taruh di situ satu, saya batalin pakai itu aja. Jadi tidak ada hal yang menarik lagi dengan kue-kue yang ada. Jadi saya lebih cenderung ketika puasa tuh justru tidak ingat makan. Justru saya buka karena Nabi suruh buka. Kalau Nabi nggak suruh buka, saya ingin lanjutkan lagi. Karena enak posisinya. Terus manfaat puasa juga untuk meningkatkan fokus dan energi, ya. Banyak pelaku pola makan rendah karbo dilaporkan ada peningkatan fungsi otak dan tenaga yang lebih stabil disebabkan karena peningkatan jumlah keton dan kondisi stabilnya kadar gula darah. Nah, jadi ini peningkatan fokus dan energi gitu ya. Jadi banyak orang yang ikut KF ini, khususnya yang punya penyakit diabetes misalnya, kan bawaannya lemas, ingin rebahan. Tapi ketika justru tidak makan atau puasa panjang membuat mereka lebih energik ya. Kok fokusnya tinggi gitu. Jadi kadang-kadang kalau mereka bekerja pun mereka lupa makan. Karena hormon ghrelinnya tadi ditekan. Ya, jadi keton itu bisa menekan hormon ghrelin. Jadi bisa lapar, bisa kenyang lebih lama. Jadi kalau dua kondisi ini kita bisa ambil kesimpulan ya bagus juga berarti kenapa perang itu kan kondisi yang berat ya. Harus berlari-lari, menggoyang pedang, ya, melempar tombak, itu kan tenaga yang dibutuhkan besar. Bisa nggak dilakukan dalam keadaan berpuasa? Tapi kalau dalam kondisi sekarang orang-orang puasa, ya jangankan lempar tombak, ya, untuk jalan aja kadang males gitu. Nah, berarti puasanya belum sampai pada kondisi ketosis. Ya. Karena ketika buka puasa, kadang-kadang ya sebenarnya gini, ketika puasa pagi, siang, sore, udah siang tuh udah mulai lemas. Sore kan ketika ngabuburit, itu kan sudah mulai kuat. Nah, di saat itu tubuh sudah mulai berkenalan sama keton sebenarnya. Tapi karena buka puasanya pakai teh manis, pakai kue-kue, cake, cakwe, somai, dan sebagainya, ya akhirnya ketonnya hilang lagi. Gitu. Akhirnya kembali lagi ke metabolisme gula. Besok diulang lagi begitu. Akhirnya tidak sampai kondisi ketosis. Artinya apa? Ketosisnya itu hanya dalam waktu beberapa jam saja. Kemudian dibabat lagi sama nasi satu piring misalnya. Selesailah gitu ya. Jadi itu untuk energi yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kadar trigliserid cenderung rendah. Gitu ya. Kita punya member di sini di Aceh, bukan member ya, maksudnya member KF, warrior KF sudah punya masalah dengan trigliserid 400 trigliseridnya. Malah dokter bilang ini harus minum obat setiap hari, ya, obat per hari per bulannya banyak itu. Ini nggak bisa sembuh katanya. Nah ternyata beliau mencoba obat itu, kemudian ikut sepeda juga, ikut olahraga bersepeda, naik gunung sebagainya. Ternyata hanya turun pada angka 300 sampai 350. Ya, ini dokter bilang ini bisa mati mendadak nih kalau tinggi terus gitu. Nah, akhirnya beliau coba KF. Nah, ketika KF selama 3 bulan berikutnya beliau cek trigliserid hanya 90. Ya, pada orang Loksmawe ya. Nah, jadi gitu deh. Yang terjadi pada tubuh kita ketika kita puasa. Kemudian meningkatkan kadar HDL ya. Sebenarnya HDL, LDL nggak masalah gitu ya. Insya Allah. Yang penting tidak terglikasi darahnya. Oke. Dan banyak lagi benefit lainnya. Sebenarnya kalau tadi pemerintah Indonesia membuat ada 12 item, beberapa situs luar negeri juga 10 item. Tapi kalau kita buat sendiri banyak, apalagi kan kita punya pengalaman masing-masing, ya mungkin bisa sampai 20 atau 30 item manfaat puasa. Ya, ketofastosis. Nah, sebenarnya saya ketika berinteraksi sama teman-teman memperkenalkan ketofastosis gitu ya. Saya tidak menyebutkan keto, tapi saya sebutkan kita puasa. Puasa itu menyembuhkan. Saya bahasanya gitu. Jadi puasa yang bagaimana gitu, tapi puasa bukan berarti puasa yang yang masih menggunakan
gula sebagai tenaga, tapi puasa ada yang menggunakan lemak sebagai tenaga. Makanya sebenarnya kenapa kita makan daging, ya, kenapa kita makan ikan atau lemak protein yang hewani lain, karena kondisi ini membuat kita bisa bertahan untuk tidak makan dalam waktu yang lama. Dulu waktu saya sebelum ikut keto itu, saya pernah coba makan ayam lagi asam lambung parah. Saya makan ayam tiga potong tanpa nasi, pakai cabai. Setelah makan saya takut naik asam lambungnya, tapi setelah saya tunggu-tunggu sampai pagi saya makan, sampai malam nggak ada naik-naik asam lambungnya. Saya pun heran kok bisa ya, padahal saya makan pedas gitu kan. Tapi saya nggak makan nasi waktu itu, tapi itu belum KF gitu ceritanya waktu itu. Nah, oleh karena itu ketogenik itu adalah menu yang atau pola makan yang kita pakai supaya puasa kita itu bisa efektif, efisien dan maksimal hasilnya. Gitu. Karena sulit kalau kita puasa dengan menggunakan tenaga gula. Ya, makanya saya juga sempat bertanya-tanya ya, bagi Muslim itu kan Rasulullah Nabi Muhammad SAW pernah beberapa hari tidak makan. Bahkan dalam sebuah riwayat 9 hari nggak makan. Kok bisa 9 hari nggak makan? Saya nggak makan pagi aja bisa pusing gitu. Saya nggak makan pagi aja bisa lemes, gemetar, dan sebagainya. Nah, rupanya satu, beliau jarang makan. Ya. Kalau orang jarang makan, berarti pertanda dia nggak bisa menggunakan tenaga gula. Karena gula itu kalau udah menurun di bawah 100, itu sudah lemas, nggak ada aktivitas. Sedangkan beliau tidak ada waktu istirahat. Dalam sejarah, beliau dikatakan sakit cuma 2 kali. Jadi ketogenik itu menunjang puasa. Ya, agar ketosisnya tercapai. Ya, ini ketopastosis ya. Ketosis adalah usaha mengembalikan pola hidup manusia sebenarnya ya. Memang kalau kita balik refer ke belakang ya, memang waktu zaman dulu itu ketika bangun tidur ya, kortisolnya naik gitu, dia terbangun dari tidur, nggak ada yang jual lontong sayur. Ya, nggak ada yang jual nasi uduk, gitu. Nggak ada yang jual apalah gitu, tapi mereka harus mencari. Ya. Mereka ambil tombak, mereka masuk ke hutan, mereka berburu kejar-kejaran sama kijang, lempar tombak, ya. Kemudian ketika ada predator, ada harimau misalnya lari gitu ya, tapi mereka nggak makan. Tapi dari mana tenaga mereka? Itu kan besar tenaganya, besar kalori yang dibutuhkan saat mereka melakukan aktivitas yang tinggi itu. Nah ternyata ya mereka menggunakan metabolisme lemak, nggak bisa menggunakan metabolisme gula dalam keadaan seperti itu. Nggak masuk akal ya. Kita udah pernah, kita yang sebelum kita pasti udah pernah merasakan ini. Nah jadi itu dia. Kemudian batasi kemampuan makan dengan puasa agar dapat berpikir lebih sering ya. Jadi batasi jumlah makanan gitu dan sebagainya. Ini kan ekses kalori sebenarnya. Setelah kita lihat penyakit-penyakit modern tadi kan karena pola hidup, maka kita bertanya kembali sebenarnya, sakit itu karena kita atau karena Tuhan yang kasih? Sebenarnya. Karena Tuhan memberikan modal tubuh yang banyak bagi kita, yang bagus bagi kita, untuk kita jaga, bisa kita aktivitas, kita bisa ibadah dan sebagainya. Tapi dengan kita melakukan pola hidup yang kadang berlebihan, itu kan efeknya adalah kita melukai daripada tubuh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah ini kan kita bertanya kan, ini apakah sakit itu pemberian Tuhan atau karena kita sendiri? Gitu. Nah jadi banyak orang yang kelebihan kalori ya, dan efeknya sudah kegemukan. Kadang-kadang kalau misalnya ditegur pun nggak ini, kayak saya dulu ketika gemuk, saya ketika ditegur sama teman ya, kebetulan temannya ada di sini dengar juga ini, katanya begini ke saya, saat ini banyak dibutuhkan sumbangsinya, tapi kalau misalnya makannya begini, buka puasanya segambreng gitu, itu Ustadz bisa mati, yang cepat matinya, gitu kan. Nah ketika disampaikan begitu, saya nggak merasakan risau dan sebagainya, karena nggak merasakan apa-apa. Tapi saya sadar ketika
Allah masih menegur saya dengan lembut sekali, yaitu dengan sakit. Gitu. Tetapi kan kadang-kadang teguran itu lembut ya, tapi kadang-kadang keras, langsung meninggal. Gitu kan. Kayak kejadian beberapa hari lalu, tetangga 500 GDP-nya, padahal umur masih 23. Wallahu alam ya dengan asbab itu, dan ajal sudah di tangan Allah. Nah jadi, dan yang paling penting ya, makan itu kan sepertiga lambung. Ya. Jadi dengan ketosis kita bisa menerapkan makan sepertiga lambung. Kalau misalnya saya makan tetelan itu seperti segini saja sudah kenyang. Gitu. Tapi kalau makan karbo itu kadang cepat kenyang, tapi 2 jam kemudian lapar lagi. Kemudian, karena yang di lambung kedorong ke usus, karena karbo kan cernanya di usus, bukan di lambung. Gitu. Dan lambung lebih sensitif terhadap hormon kenyang. Gitu. Nah, jadi yang terakhir adalah yang ingin saya sampaikan, perut kosong, sering kosong perut itu membuat kita lebih stabil dibanding kita perut gemuk ya, banyak makan dan sebagainya. Harimau itu kalau dia lagi lapar dia gesit, lincah, garang dan sebagainya. Tapi ketika dia kekenyangan dia nggak, udah lemes, pengen tidur, ada kijang lewat nggak open lagi gitu. Nah jadi kita jagalah supaya kita tetap bisa berpikir bijaksana dengan cara kita batasi. Ya, dan alhamdulillah protokol KF ini membantu kita untuk terus menjaga diri agar kita tidak berlebihan makanan. Ya, yang ini ya, sebenarnya saya jarang menggunakan kata keto kalau bertemu sama orang ya. Kadang orang bisa cari sendiri kalau keto itu di jurnal macam-macam bentuknya. Ada keto berbahaya untuk ginjal, keto berbahaya untuk liver gitu ya. Tapi saya gunakan puasa. Dan saya sering tampilkan 5 poin ini kepada mereka. Kebiasaan nenek moyang. Kenapa nenek moyang kita melakukan hal ini? Sehingga mereka dalam hidupnya itu survive. Nenek moyang kita itu sebenarnya nomaden, tidak tinggal di satu tempat, tapi mereka tinggal di tempat sesuai dengan musim. Ketika musimnya sudah ekstrim, mereka pindah ke tempat lain. Nah, beda sekarang kan manusia sudah berubah peradabannya, perkotaan misalnya. Nah, jadi nenek moyang kita tuh terbiasa survive dengan berbagai macam kondisi. Karena kenapa? Karena mereka juga makan jarang. Ya, karena kenapa jarang makan? Memang karena sering nggak dapat makanan. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau nggak dapat, ya puasa. Nah, jadi mereka juga sering puasa karena makanan nggak dibeli waktu itu ya, dicari. Dicari itu sifatnya opportunistik, kadang dapat, kadang nggak. Yang ketiga, stresnya rendah. Mereka sering tidak berpikir sulit gitu. Nggak cari makan untuk 10 tahun karena nggak ada kulkas waktu itu kan, tidak ada tempat penyimpanan banyak gitu. Kalau begitu dapat langsung habis ya. Jadi mereka nggak stresnya ketika dikejar predator itu, ketika ketemu harimau tengah jalan, stres, lari, panik gitu kan, melindungi diri, kadang kalau kuat dilawan gitu kan dan sebagainya. Nah yang kemudian ada gerak ya, mereka gerak otomatis ya, karena untuk mencari makanan kan butuh banyak gerak. Ya, tidak ada game dulu ya. Tapi kalau kita lihat dari foto-foto yang pernah Mas Tio posting itu ada foto-foto zaman yang ototnya terbangun gitu di tangannya kelihatan. Padahal mereka nggak nge-gym gitu. Ya karena memang mereka sering angkat-angkat angkat beban, ya, angkat barang dan sebagainya. Nah, kemudian terakhir adalah tidur berkualitas gitu. Nah tidur berkualitas ini zaman sekarang sulit ya. Nah, tapi bisa disiasati. Kata Mas Tio jangan kurang tidur. Nah, kalaupun misalnya karena masalahnya kita harus shift malam, maka balas di pagi. Apalagi sekarang para elit ya, kalau misalnya kita punya perusahaan, itu elit-elit perusahaan biasa kumpulnya malam. Mereka lebih terbuka ngomong malam gitu. Pagi mereka lebih cenderung ngomong formal, katanya begitu. Jadi kami harus ngomong malam. Ya udah, kalau memang keadaan begitu menuntut, maka harus balas di pagi atau siang hari. Intinya satu hari itu jangan kurang dari 7 jam ya, untuk tidur. Ya Allah, alam bisawab. Ya, terima kasih. Ya, ini foto saya dulu. Waktu saya gemuk umur 28 tahun. Nah, saya ikut KF mulai 2016. Penyakit ya banyak ya. Ya. Nah, jadi saya diminta sama Mas Tio untuk membangun komunitas KF yang ada di Aceh ya. Dan alhamdulillah
mereka merasa sangat terbantu. Banyak yang sudah sembuh dari kanker, dari autoimun juga. Kemarin ada wartawan ya. Jadi banyak yang sudah banyak yang sudah dapat menerima manfaat dari KF ini. Amal jariah Mas Tio itu udah banyak banget lah, gitu ya. Jadi karena ilmunya ini banyak doa juga mengalir untuk Mas Tio, ya, dan teman-teman senior yang lain yang membantu, Mas Budi juga, ya. Jadi itu saja dari saya, Mas. Lebih kurang saya mohon maaf. Oke, wis dahsyat. Akhirnya lepas juga kacamatanya. Iya. Otak. Thank you Mas Aroni, mencerahkan ya. Mas Tio juga ini. Mas, halo. Lanjut. Dah, masuk. Yes. Keren Mas Aroni. Memang gaya presentasinya Mas Aroni begini ya. Jadi kalau teman-teman berharap yang meledak-ledak, wah jauh lah. Jauh panggang dari api. Beliau menenangkan. Kalau Mas Tio menegangkan. Mas Tio bikin keriting.